lintas yang males ke perpustakaan ya. Kita mulai buat yang sebenarnya AI ini eh, apa seperti bilah pisau ya, bermata dua, bisa menggerus apa namanya eh, kemampuan akademik kita karena kita malas belajar jadinya, ya. Tapi juga bisa cepat membantu mengambil keputusan, cepat juga membantu menyelesaikan tugas-tugas, tapi juga jadi males. Ya. Eh, saya cenderung kemarin saya dapat tugas bahasa, saya cerita dulu ya. Kemarin saya dapat tugas English Proficiency, bikin studi kasus ya. Terus ya saya pakai bantuan AI. Ih, cepet sekali ya. Dia udah langsung dapat, saya dikasih apa teks gitu kan. Dia langsung dapat memberikan kesimpulan, bukan kesimpulan malah. Pokok bahasan apa saja, main apa utama apa bahasa tiap paragraf apa saja. Terus bahkan saya bisa minta tolong bikinin makalah gitu. Bukan makalah, bikin ya ya makalah lah ya. eh eh, Dimintanya kan 250, saya minta 300, dikasihnya 450 kata. Luar biasa. Kira-kira gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Walaupun ada efek negatifnya. Efek negatifnya ya itu tadi, kita jadi eh, tidak tidak ingin mencari lebih giat ya. Tapi efek positifnya kita jadi bisa tahu banyak perspektif ya dari permasalahan. Bukan cuman yang biasa ditemukan. Misalkan kalau di teman-teman kan ngikutin apa hasil skripsi yang lain ya. Misalkan itu aja teorinya, padahal teorinya banyak. Saya ingin nge-share dulu ya. Oh, Bu Maya, saya belum bisa nge-share nih. Bentar, Kak. Oke. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita pakai ya. Nah, tapi saya akan fokuskan pada beberapa saja, biar nanti teman-teman juga tidak terlalu banyak. Nanti saya akan share itunya ya. Yang pertama, udah bisa, Bu. Oke. Nah, ini temanya penggunaan AI sebagai alat bantu dalam penulisan ilmiah. Yang pertama kita akan pakai Open Knowledge Map. Ya. Ini malah udah terpetakan ya. Ya semisal dengan Knowledge Map banyak ya. Terus kita juga bisa menggunakan Harzings, Publish or Perish. Nanti kita coba satu-satu teman-teman ya. Tenang aja ya. Karena kalau ini nanti eh, itunya eh, apa filenya kamu download baru kamu install di laptop ya. Kalau Harzing. Terus berikutnya teman-teman kita akan pakai ini. Ini masih Hazing ya. Hazing bentuknya kayak gini nanti. Terus kita bikin 4 aja lah ya. Terus yang berikutnya teman-teman pasti udah sering ya. OpenAI, ChatGPT ya. Sering banget kan? Ya. OpenAI kita ngobrol malah bisa ya. Kadang-kadang kalau lagi agak sedikit gelo ya ngobrol aja pakai ChatGPT gitu ya. Nah, terus berikutnya kita pakai ini GoldMed. Nah, GoldMed ini anaknya OpenAI ya, ChatGPT ya, anaknya ChatGPT. Jadi kantor apa namanya ini publisnya masih sama. Dia lebih gila lagi. Solusi matematika bisa di sini. Ya. Jadi karena dia eh, sebenarnya bisa buat math ya. Ya, jadi buat misalkan kita dapat rumus fotonya aja itu bisa langsung dikerjain di sini. Wah, subhanallah. Jadi teman-teman, yang paling penting berarti fungsi guru bukan pada kemampuan Anda untuk menjelaskan materi, karena yakinlah Anda akan kalah dengan eh, AI ini ya. Tapi bagaimana Anda mendidik siswa-siswa Anda nanti untuk menjadi lebih baik.
Itu aja yang paling penting ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Dari yang pertama kita pakai dengan eh, kita pakai apa tadi sih? Yang pertama saya lupa. Yang pertama itu Open Knowledge Map ya. Open Knowledge Map. Saya share screen dulu ya. Ini sebenarnya bisa cepet banget, bisa juga santai ya. Tergantung teman-teman pengennya gimana. eh Tunggu saya buka itu dulu ya, biar nggak mengganggu ininya. Oke. Nah, di sini kamu tinggal ketik aja Open Knowledge Map ya. Guys, kamu nggak mau? Oke. Nah, Open Knowledge Map org ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Pernah pakai belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, Risma, kebetulan kamu yang nanya. Judul kamu apa, Neng? Kalian kita Judul simulasi ya. Pelan-pelan. judul saya Pengaruh Kecerdasan Pengaruh. Interpersonal, Pelan-pelan, Neng. Pengaruh Kecerdasan Interpersonal interpersonal dan dan Kedisiplinan Siswa kedisiplinan siswa terhadap terhadap Pemecahan Masalah panjang ya. Matematika. Iya, Pak. Pemecahan masalah matematika. Oke, kita cari ya. Kamu boleh masukin ini semua dalam satu pertanyaan di sini. Jadi open knowledge map itu akan membentuk peta di mana eh, peta itu akan apa namanya mencari artikel-artikel, membentuk mapping mana aja artikel yang nanti bisa dicari. Nah, kita coba satu-satu atau mau langsung sekaligus judul ini. Saya terserah Risma nih, saya ngikutin aja. Mau apa namanya apa sih istilahnya tuh saya jadi lupa deh. Eh, Langsung satu judul, Pengaruh. Langsung satu judul aja, Pak. coba Kalau per ya. variabel nanti jadi banyak. Oke, langsung begitu juga nggak apa-apa sih. Pengaruh judul ya, kecerdasan interpersonal dan kedisiplinan ya siswa terhadap pemecahan masalah matematika. Nah, ini kita bisa cari nih. Kamu mau mencari apa di sini? Misalkan, kalau PubMed itu biasanya dia buat yang medical ya. Kita yang base aja. Terus di sini cari di refine your search, cari misalkan dokumen tipenya apa. Misalkan kita nyari tentang jurnal ya, atau paper ya, atau artikel ya. Terus kita pengen waktunya nih, kalau di kita dibatasi berapa tahun sih? Ada yang ingat nggak? 5 tahun, Mbak, kalau nggak salah. Anggaplah 5 tahun ya. Berarti sekarang 2024, 2018 lah ya. Sorry, belum selesai. Tadi ininya udah ya jurnal. Di sininya time-nya kita pakai waktu ya. Custom rank ya, custom. Terus misalkan dari 5 tahun ya. Eh, Sekarang anggaplah di tahun 2019, 2018 aja ya. Itu 2, 3, 4, 5. Teman-teman, kalau saya sih tidak pernah membatasi tahun ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah membatasi tahun. Kenapa tidak pernah membatasi tahun? Tergantung dari sumbernya ya. Kalau kamu sumbernya langsung, misalkan sumbernya langsung dari buku punya Piaget,
Ya, misalkan pijet itu pijet PAC. Ya tentu yang buku aslinya yang lebih bisa kamu jadikan rujukan dibandingkan sarahnya dari PAC. Sarahnya itu apa ya? Yang ngebahas tentang PAC-nya. Kumpulan cerita ada berapa banyak, salah satunya PAC. Itu tentu lebih lebih kalau itu mungkin lebih soheh ya, yang PAC-nya langsung gitu. Tapi kalau kamu dari rujukan yang merujuk ya tentu yang terakhir karena sudah ada perkembangan pengetahuan, sudah ada pengembangan dari pengetahuan. Tapi kalau misalkan kamu pengen ngambilnya, misalkan ngambilnya siapa lagi, misalkan eh, apa namanya Ki Hajar Dewantara gitu ya, ya tentu manuskripnya Ki Hajar Dewantara yang lebih bisa diambil. Tapi kalau kamu ngambil dari sarahnya, maka tentu yang terakhir karena sudah ada perkembangan pengetahuan. Kira-kira gitu. Bergantung dari buku induknya atau dari sarahnya tadi. Nah, oke, kita tinggal pencet aja nih go di sini ya. Nanti kita bedain deh yang nah dia akan membuat tuh. Oh sorry, dia nggak kenal ini ya. Kita coba satu-satu ya, Neng. Iya Kak, eh boleh. Apa namanya tentang kecerdasan aja, jangan pengaruh ya. Kecerdasan impersonal dan kedisiplinan siswa. Nah, kita cari ya. Oh iya, belum ada yang langsung begini Neng. Berarti kita cari misalkan kecerdasan interpersonal berdasarkan eh, kecerdasan interpersonal. Maka akan ketemu nih kira-kira siapa aja yang tentang menulis kecerdasan interpersonal. Nanti kita gabung ya kedisiplinan siswa ya. Kita coba ya. Sabar ya, tergantung kecepatan dari jaringan. Nanti saya akan contoh ambil satu makalah buat kita studi kasus bagaimana cara mencari eh, apa main apa utamanya segala macam ya. Agak lama sabar ya. Di saya jaringannya agak ini lambat. Nah, keluar ya. Di sini ada petanya. Yang paling banyak diteliti adalah tentang interpersonal anak usia, meningkatkan kecerdasan interpersonal dan bermain konstruktif. Terus ada yang verbal, bullying dan sebagainya. Terus ada yang hasil belajar matematika, motivasi. Nah, ini ya. Dan pengaruh kecerdasan interpersonal. Ini ternyata kamu ada di bagian ini. Iya. Ini udah dapat pemetaan kecerdasan interpersonal tuh apa saja yang diteliti pada kecerdasan interpersonal. Oh, ternyata ada kecerdasan menjemuk dan apa namanya konsep belajar. Nah, kan kita mungkin yang bersinggungan dengan kita ini ya, hasil belajar matematika, motivasi belajar, pengaruh kecerdasan interpersonal ini kan ya, kira-kira ya. Saya klik aja di Iya sini ya. Kak. Nah, kira-kira ini materinya ada pada di sini semua ya. Nah, ini kira-kira misalkan saya pengen ini ya, klik aja materi di sini, klik. Nah, ini kecerdasan interpersonal dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Ini abstraknya sudah keluar ya. Langsung di sini ada abstraknya. Ini ada jurnal UNES ya. Terus kita bisa download PDF-nya terus kita bisa ngambil bagaimana cara mensitasinya. Tinggal klik aja cite as ya. Nah, ini cara mensitasinya. Ya, tinggal kita copy nanti paste di misalkan copy gitu ya. Paste di Word dan sebagainya ini sudah menjadi cara mensitasi jurnalnya. Apa kita kan biasanya pakai apa ya? Nah, terus saya ingin contoh satu aja download ini ya, PDF ya.
Nah, ini, oh nggak bisa. Langsung dari webnya kita buka ya. Ini saya langsung ke webnya. Di share screen saya webnya bukan. Nah, dari webnya saya langsung ambil PDF ya. PDF-nya saya ambil. Oke, bisa. Agak lemot, sabar. Nah, ini ya PDF-nya. Nanti saya ingin ini jadi kasus, jadi contoh buat bagaimana cara kita merangkum ini ya. Kesimpulannya apa, gitu ya. Nah, misalkan ini saya download PDF-nya ya. Download PDF, kok nggak mau? Oh mau. Tadi yang ini siapa, Neng? Lupa saya namanya. Halo, Kenapa? Kenapa, Pak? Risma. Artikel Risma satu ya. Saya membuat nama. Risma satu tentang apa tadi? Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal. Oke. Kita dapat satu ya. Terus eh kira-kira open knowledge bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jelas ya, gampang kan ya? Tinggal kita cari aja Ya, ini. Nah, terus misalkan ini, oh ternyata ada lagi. Terus misalkan kita mau ngambil data, ini juga nggak perlu ditutup juga sebenarnya ya. eh Mau ngambil tentang tadi kecerdasan interpersonal udah ya. Kalau saya cari kecerdasan interpersonal dan kedisiplinan ya, dan kedisiplinan ada nggak dia? Yang langsung judulnya fokus pada itu. Oh, ternyata ada, tapi hanya beberapa saja ya. Yang pengaruh kecerdasan interpersonal dan kedisiplinan itu ada di dua, tapi tidak bersinggungan ya. Yang pertama itu tentang belajar dengan motivasi belajar dan history education. Yang kedua tentang interpersonal intelligentsia. Ya. Nah, ini ada dua dua apa namanya, dua artikel ya yang ada pada posisi itu, dan ini ada dua artikel yang pada eh, ini. Jadi ada empat artikel yang langsung membahas tentang kecerdasan interpersonal dan pendisiplinan. Nah, untuk yang open knowledge bisa dipahami. Halo, ada yang mau dibahas? Enggak? Saya pernah sudah, coba, Pak. sudah ya. Saya pernah coba untuk mencari bukunya ya. Di sini kan ada buku ya, tapi untuk buku itu agak susah dia karena jarang sekali buku ya yang mungkin yang masuk ke dalam jaringannya dia ya. Nah, jadi tapi kalau jurnal banyak, manuskrip banyak, tapi kalau buku dia entah kenapa jarang. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke yang lain, biar nanti kita simulasi yang lain. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan, langsung aja ya. Langsung, Pak, ini eh, kurang tepat atau kurang jelas atau bagaimana nanti. Langsung aja. Terus yang kedua kita akan coba dengan hazing ya, publish of Paris. Hazing publish of Paris. Saya sih udah menginstal teman-teman ya, tapi nanti teman-teman kalau mau wajib mendownload dari eh, apa namanya, dari ininya ya.
Saya share screen yang kosongnya dulu ya. Nah, di sini ketik aja Harzing Publish of Paris. Ya. Nah, ini ininya ya. Alamatnya tinggal diklik. Nanti teman-teman Publish of Paris tinggal dicari eh, yang di-downloadnya untuk Windows. Nah, kira-kira ini ya. Download and installation instruction untuk Windows. Di sini ada buat Windows, ada buat Mac ya, ada buat Linux. Ya, udah itu aja sih. Nah, terus misalkan kita kan makanya kebanyakan Windows ya. Nah, klik aja di sini download installation instruction. Nah, terus nanti tinggal download lah tuh ya. Nah, ini download cuma 2,4 mega aja ya. Nanti dia otomatis install ya. Ini ceritanya dia ngikutin aja gini. Tinggal kalau udah keluar di accept ya, di accept lah tuh ya. Terus install ya install langsung nanti eh, keluarlah instalasinya ya. Nah, kira-kira instalasinya akan seperti ini. Saya yang dilihat masih yang itu ya. Nah, saya ganti karena saya udah diinstal, maka publish of Paris-nya begini bentuknya, teman-teman. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. eh Kamu bisa cari artikel dari Google Scholar, ya. Bisa dari WOS ya, Web of Science, ya. Bisa dari Scopus, bisa dari Semantics, ya. Saya baru ini nih, baru apa namanya ngupdate tadi. Ini hasil cari saya kemarin. Ini saya langsung ke sini aja ya. Nah, di sini ada saya bikin new baru aja. Pakainya Google Scholar aja ya. Google Scholar Search, terus ini yang ini saya hapus aja. Misalkan eh, ini saya ganti kalimatnya ya. Misalkan tadi apa? Kecerdasan interpersonal ya. Kecerdasan interpersonal dan kedisiplinan siswa. Maka dia akan mencari 200, maksimumnya 200 eh, hasilnya ya, maksimum 200. Nah, ini hasilnya nih ada 200 judul yang apa namanya kita bisa ambil ya. Terus ini ada nama jurnalnya ya. Sebenarnya banyak banget ya. eh,
apa namanya cara-caranya ya. Terus ini H indeksnya ya ada 21, ada 21 site apa kutipan ya yang mengutipnya ya. Terus misalkan kita pengen ambil ini ya, tinggal kita klik aja dia akan keluar kepada jurnalnya LPP Munindra ternyata punyanya IKPM ya. Tuh ya, ternyata ternyata punyanya Pak Fauji ininya. Ya, Farel Zevanya. Oh, dia pengaruh kecerdasan intelektual dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar matematika. Ini yang tahun 2018. Ya, tadi kita belum batasi tahunnya ya. Kira-kira gitu langsung nanti dapat di sini ya. Ini di sini ada batasan tahunnya ya. Kalau kita mau misalkan kita mau tahunnya tadi 2019, sorry, 2019 sampai 2024. Nah, terus tinggal kita cari aja nih. Karena kita tadi butuhnya adalah yang Google Scholar, tinggal kita search. Jadi yang tadi yang 2018 nggak akan keluar di sini ya. Tidak akan keluar, tapi yang 2019 dia akan keluar. Nah, kamu tinggal cari aja kira-kira nanti kan kamu tinggal ngambil teori-teorinya tuh ya. Cari yang itu sesuai dengan punya kamu gitu ya. Sesuai dengan eh, apa namanya? Dengan ide-ide kamu ya, dengan judulnya. Oke, Pak, bentar maaf, lagi. saya mau Oh ya, tanya. boleh dong, Risma. Kan saya pernah, kan saya pakai Publish or Perish juga ya, Pak. Cuman Heeh. waktu itu saya nyoba pakai Scopus. Cuman ada beberapa artikel tuh yang dikunci, Pak. Itu Oh bisa iya, nggak sih, Pak? Cara bukanya tuh gimana, bisa. Pak? Kamu harus punya ID Scopus atau pakai Oh, orang yang jadi punya ID Scopus. itu Yang Scopus kan? daftar dulu atau gimana Ya, tuh, kamu Pak? harus daftar dulu atau sudah terbit punya terbitan Scopus. Contoh ya, ini saya, nah ini kira-kira nanti kita coba yang Scopus ya. Saya juga lupa ID Scopus saya apa ya. Saya masih nyimpen nggak ya? Nah, tunggu ya. Saya cari dulu ya. Saya cari di saya dulu ya. Saya masih punya ID Scopus. Saya punya ID Scopus, cuma saya lupa ID-nya apa. Di dokumen. Saya, ntar saya cari dulu ya. Saya punya. Nanti kamu boleh pakai ID-nya saya. Iya, Pak, baik. Tunggu sebentar. Tapi saya itu dia karena nggak jarang make, bukan jarang make sih. Emang baru sekali nerbit. Tapi saya pernah pakai Publish of Paris dengan ID Scopus saya. Tunggu. Oh, saya cari di internet deh. Saya masih itunya Publish Paris kan ya? Iya, Iya, Pak. Pak, masih. Ya kan, biar nggak kelihatan di YouTube. Saya cari di Google dulu ya.
Oh, ini ada nih. Saya lihat di internet ya. Ternyata nama saya ada di jurnal punya Stikip Pusma Negara. ID Scopus saya itu mana ya? Oh ini. Saya ganti share ya. Nanti silahkan catat deh. Saya juga lupa. Berarti pakai Ini punya edisi Bapak Scopus boleh. saya nih ya. Nanti saya pakai aja edisi Scopus saya. Saya share di grup aja ya. Di apa namanya? Di WA ya. Baik, Pak. Nah, ini itu edisi Scopus saya. Silahkan digunakan. Nanti kita coba yang eh, ini masih publish operator sih itunya saya ini ya. Share-nya ya. Oke, kita coba pakai publish yang Scopus ya. Nah, ini kan tadi nih tinggal kamu misalkan ngambil, saya kok nggak asing sama Safitri ya? Mungkin kayaknya dia anak kita ini. Di kelas saya ada kayaknya nama itu. Oh bukan, tapi di kelas kita ada tuh. eh Coba kita ambil contoh. Ini saya nge-share-nya apa? Publish Series. Iya, Pak. Publish or perish Oke, yang muncul. oke. Kita cari yang new ya, new ya. New yang apa tadi? Scopus ya, Scopus Search. Misalkan bahasa Inggrisnya ini apa ya? Saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Kalau Scopus bahasa Indonesia kayaknya nggak jarang deh. Google Translate. Oh iya, saya sering banget pakai Google Translate ya. Sangat membantu buat saya. Oh, nih sih. Publish Paris kan masih kan? Judulnya, keywordnya ini. Ya kan? Terus ini sudah ke eh, Scopus. Search. Oh, nggak ada. Ulang lagi baru ya. Scopus, Google, Scopus, Scopus Search. Kalau dia nggak bisa, pakai aja di sini bintang ya. Karena mungkin asteriknya bisa diganti yang lain. Nah, tinggal kita search. Nah, wih, no result. Nggak ada data. Coba satu-satu ya. Interpersonal intelligence aja ya. Interpersonal intelligence. Ada nggak? Ah, banyak. Interpersonal intelligence banyak. Tapi kalau yang digabung dengan disiplin jarang. Nggak ada malah ya datanya ya. Ini dari 2019. Ini kan Scopus kan? Nah, misalkan kita ambil satu aja ya. Contoh di sini ya. Interpersonal ada nggak yang oh ini contoh ini ya corona pandemic. Oh, larinya ke sini ya. Tunggu sebentar. Misalkan oh masih dalam tahap review. Kalau yang review belum bisa ya. Cari yang artikel ya. Ini kan ada di sini nih. Tipenya review-review. Kalau review dia belum jadi ya. Karena belum selesai. Cari yang artikel. eh Misalkan saya artikel nah ini. Coba ini ya. Oh, masih belum bisa juga ya. Tunggu sebentar. Saya cari publish.
Tapi agak lupa sebentar ya. Oh ini. Saver. Saya dapat artikelnya ya. Nanti teman-teman bisa saya kasih ini ya, ininya ya. Saya copy aja deh. Saya copy nanti silahkan dibaca di Word-nya. Jadi kamu harus punya apa namanya ID Scopus, tinggal daftar aja sih sebenarnya. Terus minta API key, nah nanti masukin ke sini deh. Ini saya share ke teman-teman ya. Saya share ke WA. Udah saya share ya API key-nya, apa namanya cara menggunakannya. Nanti saya ini aja di sini. Saya share yang ini. Eh mana tadi ya? Oh ini. Nah, udah saya share ke grup. Nah, nanti kamu ngedaftar di ini Scopus ya. Jadi masuk ke situs resmi Scopus, sign in, terus create account dan seterusnya daftar API access ya. Terus eh
Nanti kamu dikasih API access, terus sign up. Nah, akan muncul seperti ini nih API accessnya, tinggal kamu copy di sini ya. Nah, nanti di ini dimasukin ini your Scopus API key. Itu adanya di your Scopus API key. Sorry salah. Nah, belum ketemu nih saya nih. API key, API key, API key. Nah, oke. Nanti silakan dibaca dulu ya. Saya juga agak lupa karena udah lama banget nggak pakai yang ini. Oke, sekarang kita ke, saya juga lupa nih API key-nya mana ya. Artikel. Di saya ketemunya masih udah masuk padahal Scopus ID-nya. Tapi jadinya ketemunya begini, masih error ya. Jadi eh saya udah masukin Scopus ID, ini Scopus ID saya nih. Kelihatan nggak? Terus, Pak. Ini Scopus ID saya, tapi masih error begini. Nanti saya coba lagi ya. Ini kan saya udah masukin Scopus ID-nya. Nanti kita coba ulang, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ini saya akan kasih eh, apa namanya selengkapnya. Oke, terus untuk yang Harjing Publish of Paris, ada pertanyaan nggak? Selain yang Scopus ya, yang Scopus saya harus mencoba lagi ya. Nanti saya ulang mencobanya karena jangan sekarang, nanti dadakan malah repot. Oh, ini udah ketemu padahal nih. Ini saya masih udah saya masukin ya, padahal API-nya ya. Nah, sorry. Ini preferensinya nih kan sudah masukin. Ini Scopus ID saya nih, udah masukkan ya. Nah, nanti masukinnya di preferensi ini ya. Preferensi tool ya. Klik di sini, preferensi tool. Ini Scopus API saya nih. Ya, tapi kok nggak masuk ya? Ini saya screenshot ya. Jadi kamu boleh pakai punya saya. Ini API-nya. Cuman saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa dibuka. Scopus API key. Saya kasih ke sini. Nah, udah saya share. Di sini sudah masuk, tapi kenapa nggak bisa dibuka saya juga nggak tahu ya. Jadi nanti kalau kamu bikin, masukin ini ke preference ya. Preference ini, terus nanti pilih Scopus. Nah, your Scopus API key.
Harusnya sih udah masuk harusnya ya, karena sudah dimasukin di sini. Tapi kenapa nggak bisa di-download? Saya juga nggak tahu nih. Misalkan satu aja ya ini ya. Tuh, hasilnya selalu ketemunya begini. Apa karena saya baru update ya? Nih, hasilnya begini. Nanti saya cari tahu dulu ya. Atau jangan-jangan dia ada kan ada yang open access, ada yang berbayar ya. Jangan-jangan ini yang berbayar ya. Kita cari dulu artikel yang di open access ya. Ada yang memang oh semuanya sama ya. Semuanya keluarnya XML. Ah, ya bisa. Alhamdulillah. Itu tadi saya udah ituin ya. Nah, ternyata saya salah bukanya. Tapi jadi contoh gini. Jadi yang di eh, ini saya buang-buang dulu ya. Nah, nanti kamu boleh pakai punya saya tadi. Jadi API API-nya udah saya kasih ya. Nah, kliknya di sini open publish version ya. Jangan klik di sini. Misalkan kita milih nih. Ah, sorry. Misalkan kita milih artikel ini ya. Looking beyond the. Nah, gitu ya. Jangan diklik di sini dua kali. Kalau diklik di sini dua kali, dia jatuhnya jadinya seperti ini. Jatuhnya dia seperti ini jadinya kelihatannya ya. HTML ini ya. Jatuhnya keluarnya HTML ini. Tapi kalau kamu kliknya, eh tunggu, saya ganti. Kalau kamu kliknya itu adalah eh ini open publish version, publishernya, maka versi publishernya yang akan kebuka. Misalkan contoh saya klik open publisher version, maka dia akan lari ke webnya. Oke, ketemu ya. Dah terselesaikan webnya tuh ini, Looking Beyond the Big Five. Nah, ya, langsung ketemu ini ya, Looking Beyond the Big Five. Nah, ini ada abstraknya, introduction-nya, doi-nya ya. Tapi teman-teman, Scopus itu ada dua tipe ya. Ada yang tipe dia close access, ada yang open access. Kalau yang open access, semua bisa download. Tapi kalau yang close access harus berbayar. Nggak. Kalau access biasa kan di sini kalau yang close oh baru bayar nih. Maaf, maaf Nih Pak. ada tulisan Itu B. yang mana? Kelihatan ya? Saya ngesetnya yang mana sih? Scopus bukan, Elsevier bukan. Yang saya buka. Elsevier kan ya? Saya kayaknya harus buka dua deh. Biar saya tahu saya bukanya yang mana. Coach Klinik. Jadi saya buka juga di handphone. Biar saya ketahuan saya bukanya yang mana gitu ya. Recording in progress. Eh. Tunggu sebentar. Nah, suaranya habis kan? Loh, kok nggak kelihatan screen-nya ya di saya ya? Kelihatan, Pak. Enggak, maksudnya di handphone saya. Jadi saya nggak tahu screen. Oh, udah kelihatan. Nah,
eh ini suaranya lagi. Di sini kelihatan ada purchase PDF ya. Jadi kamu nggak bisa download di sini kecuali kamu berbayar. Ya, oke. Terus misalkan kita mau ngambil lagi, saya stop dulu screen-nya ya. Eh, kita ke Publish Paris lagi, cari yang tidak berbayar ya, yang dia open access. Nah, misalkan saya nggak tahu yang mana yang open access. Misalkan yang ada artikel itu, misalkan ambil aja ini ya, define positive outcome. Terus cari di sini, dikliknya di open publisher version di sebelah kanan bawah ya. Klik open. Nah, dia masuk nih. Kira-kira masuknya ke alamat ini. Mana tadi ya? Oh ini, define outcome. Nah, ke sini ya, kelihatan belum? Nah, ke sini. Nah, terus, nah kalau yang gratisan dia bisa langsung di-download. Ini gratis, dia open open access berarti ya. Tinggal download aja PDF-nya di sini. Saya download PDF-nya ya, buat nanti kita studi kasus. Wah, enggak bayar ternyata. Nih ya, berbayar. Nah, kalau yang berbayar ini kita nggak bisa ngambil itunya, apa namanya, PDF-nya. Tapi kita bisa ngambil ini, abstraknya. Jelas? Jelas, Cari satu Pak. lagi ya, saya penasaran nih, kok nggak ada yang gratisan ya? Pelit banget nih. Kita kan pencinta gratisan kan? Ah, ini, contoh ya. Sorry. Harusnya kliknya ada open publish. Oh, ininya belum ya. Saya ke publisher dulu. Publish of Paris dulu. Publish of Paris. Saya ambil satu ya, contoh artikelnya. Terus open publish version, publisher version. Terus mudah-mudahan yang ini gratisan. Ini adanya di sini. Free full text. Oh, keren nih, dapat nih. MDPI. Bismillah. Di website use cookie allow aja yuk. Allow selection. Terus download. Download PDF ya. Nah, alhamdulillah bisa. Contoh Scopus ya. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Itu adanya di download contoh Scopus. Nah, ini artikelnya dan bisa di-download ya. Teman-teman bisa bedain kan mana yang eh, berbayar open access, mana yang closed access ya. Oke. Jadi nanti itu kan saya udah nge-share API-nya, nomor API-nya saya ya. Nah, kamu nanti masukin di publish of Paris-nya kamu di preference ya, di preference, terus di Scopus, masukin ini your Scopus API key ya. Tadi sudah saya share di Google di chat WA ya, di grup ya. Oke. Untuk ini ada yang tanyain nggak? Ini saya berdengung, jadi saya matiin aja deh handphonenya. Ada yang mau dibahas nggak untuk yang ini? Publish of Paris? Nggak? Alhamdulillah. Cuman ngomong-ngomong jelas nggak? Tadi yang ngomong jelas cuma satu orang tuh.
Halo, Jelas, halo. Pak. Jelas ya, Jelas, Eka? Pak. Jelas ya. Silahkan nanti. Terus kita coba ke sekarang publish Paris sudah, kita coba ke OpenAI. OpenAI udah biasa pakai kan ya? Ada nggak yang belum pernah pakai OpenAI? Ada yang udah belum pernah pakai OpenAI belum? Chat GPT. Belum pernah, Pak. Eka belum pernah. Belum. Ini bisa buat curhat loh. Tapi jangan ini ya, jadi kayak orang aneh ya. Tadi kita belajar curhat jadi OpenAI ya. Nah, misalkan saya masuk ke ini dulu. Ini saya buang-buangin dulu ya. Banyak banget nih. Tapi sih saya lebih seneng apa namanya GoatMed ya. GoatMed itu luar biasa sih. Oke, kita ke OpenAI. Teman-teman ingat ini hanya sebatas apa namanya untuk kita eh, mencari perspektif ya, mencari perspektif dari eh, bentuk yang lain ya, bukan untuk mencari sengaja mencari kemudahan bukan ya, tapi mencari sudut pandang yang bisa kita gunakan karena dia bisa cepat memberikan keputusan sudut pandang, tapi untuk belajar tentu tidak tepat ya, tentu tidak tepat karena instan sekali, terus datanya ada, terus datanya itu tidak akurat banget ya. Kemarin saya bikin data tentang, karena saya bikin, saya cerita dulu deh. Eh, kan saya ceritanya ikut Engage Proficient ya. Terus ada ada apa namanya penugasan. Nah di writing task itu saya diharuskan membuat apa namanya eh, saya kasih tahu gambarannya ya. Jadi ada di writing task saya harus mencari, ini saya nge-share apa nih? Rom, Pak. Nah, saya Word dulu ya. Saya hanya dikasih tugas itu mencari kasus. Kasusnya saya kebetulan nggak copy. Tunggu, saya copy kali ya. Ini hasil dari kejahatan intelektual saya ya. Hasil dari apa namanya GoatMed. Nah, penugasannya saya nggak download sih. Oh ini kali ya. Kayaknya ini di tugasnya. Oh, enggak, bukan. Oh iya, benar. Tugasnya ini, saya disuruh milih nih untuk writing task. Untuk ini, eh, yang kelihatan itu kan ya, apa reading task ya? Betul nggak di saya? Iya, Pak. Word. Nah, untuk ini, saya disuruh mencari write the main idea of each paragraph in passive above. Ya. Langsung dapet, nggak pakai lama ya. Terus untuk ini, saya milih yang kedua. Kan disuruh writing ya. In this task, you can choose which task you want to do. Nah, saya pilih yang kedua karena saya pusing lihat grafik kan. Saya pilih yang kedua. Government around the world spend too much money on treating illness and disease. Nah, terus dia disuruh Anda setuju atau tidak gitu kan. Saya bilang saya setuju kan. Bikinlah argumennya. Pakai AI. Nah, argumennya kira-kira saya makainya ini. Saya buka ya. Ini kelas dulu yang cara menggunakan API. Nah, argumennya yang saya gunakan ini. Ini menggunakan AI. Tapi datanya ternyata ada data yang keliru.
Nah, misalkan ini saya perbaiki dengan saya mencari data sendiri, diabetes, prevalence of diabetes. Ya, saya mencari sendiri di Google, oh ternyata dapatlah rujukannya. Jadi untuk yang dasar-dasarnya dia perlu. Nah, ternyata dapatlah rujukannya ini beda. Misalkan saya buka rujukannya di hasil Rikesdas ya. Nah, misalkan, jadi kita caranya kayak yang saya simulasikan ini ya. Caranya kita tinggal, kan tadi saya bukanya Word-nya. Nah, kita cari di sini di, eh, di Google tuh. Ternyata ada nih datanya dari 2007 ke 2018. Datanya di sini. Di sini eh, cari dah tuh ya. eh, saya tinggal cari tadi apa namanya diabetes ya. Nah, prevalensi diabetes. Nah, datanya di sini ya. Nah, ini yang saya ambil datanya. Ternyata bukan kalau tadi bukan 6,9 sampai 10,9, tapi kalau yang berdasarkan AI itu 6,9 sampai 10,1. Itu 6,9-nya di 2007. Ya. Nah, kamu harus mencari data tambahan. Ternyata nggak susah juga. Ternyata. Karena dia mengambil data dari data terbuka, maka eh, bisa diambil dari data terbuka. Kamu tinggal perbaiki saja. Kenapa saya harus memperbaiki? Karena kan saya harus mempresentasikan. Nah, jadi presentasinya tinggal diperbaiki. Kira-kira gitu. Nanti kamu kalau mau pakai ya, tinggal perbaiki. Kira-kira hasil presentasinya seperti ini. eh saya ngebukanya apa nih? Saya buka punya saya ya. Eh, Sekilas tadi bagaimana caranya. Nah, karena saya harus mempresentasikan, maka saya ngambil data ini. Nah, kira-kira ini. Nah, ya. Jadi ada sinkron data yang bisa diberikan. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Bisa dipahami nggak maksud saya? Tujuan saya bercerita. Halo. Tujuan saya bercerita bisa dipahami nggak? Jadi kamu dapat kasus, ya. Dapat kasus tadi kasusnya adalah disuruh ini, ya. Kasusnya itu disuruh membuat caranya men-switch share screen biar nggak pindah, bisa biar langsung pindah gimana ya? Nah, caranya ini disuruh membuat apa writing task ya. Nih, government around the world nanti kita simulasiin yang ini ya. Spend too much money on treating illness ya. Terus are you agree? Ya, terus langsung agree apa buat argumen yang seperti ini mendukung kira-kira gitu. Nah, ternyata diberikan dukungan berikut dengan eh, referensinya, dikasih referensinya, tapi referensinya ada yang keliru. Termasuk ChatGPT, ChatGPT juga ada yang keliru. Contoh ya, kita sekarang masuk ke ChatGPT dulu ya. Nah, kira-kira gitu. Nanti kamu tetap harus cross check, ya, tetap harus cross check. Sekarang kita buka ke oh, ini ya. Tunggu, kita buka ke sini aja dulu, ke baru ya, New Tab ya. Langsung aja sini Open AI ya. Kamu klik Open AI atau Chat GPT langsung juga boleh. Chat GPT. Nanti dia akan lari ke Chat GPT-nya ini. Kelihatan kan Chat GPT ya? Kelihatan nggak? Lihat, Lihat, Pak. Pak. Oke, tinggal klik. Tadi siapa yang belum pernah pakai Chat GPT? Saya mencari, nah ini contoh ya. Ini kan skripsi istri saya ya. Baru proposal skripsi. Istri saya lagi kuliah di Bogor, ya kimia. Nah, kira-kira judulnya ini. Terus saya juga mencari data karena kemarin saya ikut pelatihan PAUD. Nah, kira-kira saya mencari data, mencari teori esensi PAUD dan teori sosikultural di sini saya tinggal nyari doang. Misalkan saya mau cari punyanya tadi ya, eh,
pengaruh kecerdasan interpersonal. Ya, apakah gitu ya? eh Berikan penjelasan gitu ya tentang kecerdasan interpersonal dengan referensi. Biasanya kalau di OpenAI nggak mau pakai referensi ya, yang mendukung. Kalau referensinya Google, web ya, nah kira-kira begini. No, itu referensinya. Artikel dan jurnal bisa dipahami. Bisa, Pak. Bagaimana menurutmu? Simple banget kan? Betul nggak? Kamu udah dapat referensi apa nih? Buku Gardner, ya Gardnernya langsung loh. Kalau yang 1983 Gardnernya langsung nggak apa-apa. Ya, Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, New York. Artikel Armstrong, Goldman, ya. Studi empiris. Nah, kira-kira begitu. Simpel kan? Iya, Pak. Simple. Lebih simple Simpel, ini. ya kan? Misalkan eh Polia itu apa namanya? Apa bukan kecerdasan? Polia itu apa? Saya lupa deh. Kemampuan Kemarin. pemecahan masalah, Pak. Kemampuan pemecahan masalah. Instrumen, ya, bukan indikator. Indikator kemampuan pemecahan masalah Polia. Ini kan menurut Polia ya. Menurut Polia berikut dengan referensinya. Tuh ya, understanding the problem, devising a plan, melaksanakan rencana, mereview, mengevaluasi, referensinya ada. Langsung dari Polia tahun 1945 ya. Simple? Maaf mau tanya. Boleh. Kan tadi kata Bapak kalau lewat chat GPT itu kan tetap harus dicek juga ya Pak yang kotak keakuratan data yang Iya, kayak tadi betul. tugas kuliah Bapak. Mm-mm. Terus kalau misalkan ini referensinya kita mau cek, berarti kita ceknya ke Google Scholar. Tahu gimana Bisa, Pak? bisa. Oh, Kebanyakan yang bermasalah bukan pada referensi, tapi pada statistik ya. Statistik data terbuka. Kalau referensi kebanyakan sama. Dan ini kan udah ada referensinya nih, ya. Tapi yang bermasalah itu pada statistik. Saya kan pada statistiknya tadi yang bermasalah tentang prevalensi apa eh, apa namanya tadi? Eh Astagfirullahaladzim, kencing manis apa namanya? diabetes tadi. Diabetes, prevalensi diabetes. 2007 di situnya 2003. Dia kan mengambil data laporan ya, laporan dinas kesehatan apa departemen kesehatan kan. Nah, memang di departemen kesehatan itunya 2007 sampai dengan 2018 laporannya. Tapi untuk yang prevalensi di di bunyi laporannya begitu 2007 2018. Itu secara general iya benar. Di laporannya ini tadi yang saya buka tadi ya, saya udah masih buka apa enggak? Mau dilihatin ya? Saya lihat sekalian ya. Data pendukungnya biar nanti kamu bisa memahami kenapa dia bisa salah ya. Nah, hasil Rikskedas ini itu memang dari 2007.
Nah, 2007, 2010, 2013, 2018. Sebenarnya dia nggak salah ngambil data, ya. Sampelnya 2007, 2010, 2013, 2018. Permasalahannya ketika kita mencari datanya, ternyata yang eh, apa diabetes itu adanya bukan di 2007 tapi di 2013 sampai dengan 2018 datanya. Jadi laporan ini memang bunyinya 2007 sampai dengan 2018 betul. Nah, kesalahan dia seperti itu, maka kamu harus meng-cross check. Gitu kira-kira bisa dipahami nggak? Karena memang laporan ini bunyi di Google-nya itu 2007 sampai 2018. Bunyi di Google-nya. Saya kasih lihat Google-nya. Apa tadi? Prevalensi ya. Prevalensi diabetes ya. Terus dua. Kan di situ dikasih tahunya 2007 2018 ya. Di apa? Nah, datanya sama ini yang diambil. Ya. Ini fakta dan angka apa ini yang diambil ya. Nah, hasil Risdesdas 2018 nih. Dan hasil Riskesdas 2018 dia nasional di Google-nya itu dari mulai 2007, ya kan? Nah, ternyata ini kalau saya udah download hasilnya ini. Mana tadi? Bukan. Hasilnya ini. Itu. As- Bisa dipahami nggak? Jadi dia Bisa, Pak. mengambil berdasarkan apa yang ada di Google ini, ya berdasarkan ini. Memang bunyi di sini 2007, ya. Tapi ternyata ketika dibuka isinya 2003 apa tadi 2013 2018 gitu kira-kira ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dengan tab datanya bagaimana, nggak mesti begitu juga, santai aja ya. Terus tadi siapa yang belum pernah, kita juga bisa curhat, cuman ada kekeliruan. Misalkan gini, siapa ya, Indra Mata Rusmana misalkan itu ya, siapakah Indra Marta Rusmana, kenapa jadi Pak Indra ya? Nah dia bisa tuh searching Indra Mata Rusmana adalah seorang akademisi. Nah, betul kan ya? Nah, coba sekarang siapa Yogi Wirantomo ya? Karena kemarin saya nyari di sini, saya dibilangnya aktor. Saya iseng aja sih. Aktornya film itu lagi. Film, oh enggak, sekarang udah bener. Kemarin saya masih aktor loh di situ ya. Makanya ini chat GPT. Ternyata yang sekarang udah bener. Nah, kira-kira gitu. Ya, kita bisa mencari. Nah, alhamdulillah udah bener. Kemarin saya pakai aktor film horor ya. Oke, chat GPT jelas. Jelas, Pak. Sekarang kita Jelas, coba Pak. yang ke terakhir ya. Terakhir. Ada yang mau tanya dulu nggak? Silahkan, mau didiskusikan. Bapak mau tanya, Boleh dong. misalnya di chat GPT itu kan referensinya tadi kebanyakan yang dari tahun lama ya Pak. Oh Bisa iya. nggak kalau misalnya ditulis lagi referensinya antara tahun berapa, sekian Oh, sampai oke. sekian gitu. Coba kita coba ya, kita coba ya. Kita coba tadi yang ini aja ya. Saya copy ulang ya. Ini kan, ya kan? Copy biar nggak usah ngetik lagi. Dengan referensi dari tahun 2000 berapa? 19 ya. Sampai 2024. Oke, 19. Bisa ya Pak ya? Hah? Bagaimana menurut kamu? Ya, tapi memang ada yang 2020 ya. Tapi kan itu 2019 2020 bener ya, bener kan? 19 20 19 20. Jelas?
Tinggal Udah, kamu tambahin aja referensinya maunya dari tahun berapa, oke? oke Pak. Kasih ya Pak. Oke, sesimpel itu kan. Kalau kamu eh, apa namanya, misalkan tadi ada berapa variabel, misalkan tadi ada kecerdasan personal, kedisiplinan siswa, pemecahan masalah, itu kan. Tinggal bikin aja. Tapi ingat ya, gagasan dari ingat bab 2 itu apa? Judulnya apa bab 2 saya lupa. Halo, bab 2 itu apa? Landasan teori bukan? Iya, Pak. Iya Pak. Nah, Iya, Pak. ingat gagasan dari landasan teori itu adalah ide kamu ya yang paling penting ya. Jadi ada ide kamu didukung oleh teori A, ide kamu didukung oleh teori B, ide kamu didukung oleh teori C, ide kamu didukung oleh teori C, teori D misalkan, baru kamu simpulkan gitu. Berikanlah simpulan, simpulan, simpulkan. Dengan simpulan itu kan iketan ya, simpul kan, mengikat. Jadi bukan tentang kumpulan teori, tapi tentang ide kamu didukung oleh siapa. Artinya kamu harus memberikan narasi di situ, ya, harus memberikan narasi. Oke, bisa dipahami? Jadi ada narasi apa nanti kamu Bisa, berikan, Pak. ya. Oke, Pak, mau ya, tanya. boleh dong. Untuk simpulannya nanti ada pengaruhnya ke kisi-kisi instrumen ya, Pak ya? Sebenarnya kisi-kisi Ada. instrumen itu ada pengaruhnya dari teorinya, bukan dari simpulan kamu. Simpulan kamu itu mendukung semua. Kamu ikat itu biar jadi ide kamu yang udah pasti gitu. Tapi instrumen itu harus ada teorinya, kisi-kisinya. Misalkan polia, polia tadi apa aja tuh? Nah, itu yang menjadi kisi-kisi instrumennya gitu. Kalau di polia berarti yang menjadi matrik, bukan matrik apa sih namanya? Matrik penilaian. Matrik penilaian itu apa ya? Saya lupa namanya ya. Kadang-kadang bahasanya keluar tapi susah di ini. Misalkan betul jawab semua betul 10, nilainya 10 gitu pembobotannya. Rubrik nilainya. Rubrik penilaian. Nah, itu rubrik penilaian. Terima kasih. Itu berdasarkan teori tentu gitu. Nah, ini misalkan gini ya. Mana tadi ya? Eh, indikatornya apa? Mereview, mengevaluasi. Ini kan polia kan? Mereview, mengevaluasi indikatornya adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh, mengkaji ulang. Ini adalah indikatornya, mempertimbangkan solusi, mempelajari apa yang dipelajari. Itu mereview kan dia berarti ada 4 tahapan polia kan? Ya. Terus merencanakan indikatornya apa? Mengikuti langkah-langkah, melakukan perhitungan, mencatat setiap langkah menggunakan sumber daya. Ya. Terus rencana devising a plan, ya misalkan indikatornya apa? Mengindikasi strategi atau metode yang relevan. Membagi masalah menjadi submasalah menggunakan pengalaman dan atau pengetahuan, merencanakan langkah-langkah. Terus memahami masalah indikatornya apa? Nah, kira-kira gitu. Ini harus ada teorinya. Nah, teorinya yang kamu masukin. Bukan berdasarkan kesimpulan. Kesimpulan itu hanya menyikat dari sebagian ide kamu yang ada teorinya terus disikat. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima Oke, kasih ya, Pak. sama-sama. Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Ini lebih gila lagi sih. Yang terakhir kita buka gold. Kenapa saya tutup itunya ya? Sama aja sih ya. Kan kita masih di sini. Saya buka tutup ini dulu ya. eh kita buka GoldMed. Ya, GoldMed. PPT saya udah dibuka, udah di-share belum sih ke teman-teman? Penggunaan PPT AI yang apa, Pak? yang saya buka yang ini, yang tadi pertama saya buka. Sebentar, saya share dulu. eh Mana ya? Oh ini, yang ini, yang ini udah dikirim belum? Belum, Pak. Oh belum ya? Ada Open Knowledge, ada Hazing, ada sebenarnya banyak banget ya, cuman yang biasa saya pakai ini gitu ya. Sebenarnya banyak banget. Kamu kalau mencari ya banyak banget. Nah sekarang kita coba yang ini ya, GoatMed ya.
Ini ingat ya, ini tidak tidak untuk dijelaskan kepada orang lain ya ketika kamu menjadi guru ya. Kalau bisa jangan sama sekali ya. Oke? Oke. Saya nge-share-nya apa nih? Saya ulang aja deh. GoatMate. GoatMate ini anaknya OpenAI. Bentuknya kayak gini. Kamu bisa mencari matematika, statistik, kalkulus, fisika, kimia, biologi, ekonomi, literatur review, bisnis, writing, sosial, science. Ya, nanti silakan coba sendiri. Masukin aja gambarnya di sini. Ya, drop di sini gambar, nanti dia akan menyelesaikan masalah Anda. Sedih kan jadi guru ya? Makanya teman-teman, jangan membuka memberikan fasilitas kemudahan ini kepada siswa ya, nanti mereka akan males buat belajar. Kalau kalau teman-teman kan saya anggap sudah dewasa, jadi sudah bisa memilih ya. Jadi kayak saya tadi, oh ternyata datanya harus dicari ulang gitu ya. Datanya harus dicari ulang, harus apa? Dengan bijak Anda harus membuat tambahan-tambahan. Misalkan saya pengen bikin PDF chat ya. Ini saya kebetulan karena udah lama nggak ngajar matematika, jadi saya nggak tahu contoh soal matematika ya. Atau kalau nanti silakan coba aja ya contoh soal, drop image di sini nanti dia akan menjawab. Saya ingin coba di yang PDF chat ya. Nah, kamu bisa masukkan PDF di sini. Saya contoh masukin PDF ya. Tadi kan kita udah contoh aja nih hasil saya ya. Tunggu, saya juga lupa nih. Oh ini tugas saya. Saya masukin tugas saya ya. Reading task tugas 2. Saya masukin ke PDF, sorry. Nah, masukin sini kan? Nah, ini PDF-nya. Reading. Nah, pertanyaannya tadi yang perintah perintah yang diberikan ke saya itu adalah mana tadi ya? Sekalian biar kita buka, bukan yang ini. Perintah yang diberikan ke saya itu adalah ini. Write down the main idea of each paragraph. Betul nggak? Ini kan? Ya. Saya tinggal copy ini dong. Copy, terus saya ke sini, saya tulis di sini. Ya kan? Dia ngejawab. Masya Allah. Di paragraf 3, dia jadiin sampai 5 karena panjang. Emang 6 tuh ya. Kira-kira begitu. Nah, kamu tinggal memastikan aja nih. Ya, dia ngasih. Ya, bisa dipahami nggak? Saya nggak Bisa, bisa, Kak. wah, nggak jago bahasa Inggris. Nah, tapi misalkan apa pertanyaannya? Summary. Write the summary. Gitu ya. Oh, dia nggak mau. Summary-nya aja ya. Nah, dia pakai write the summary. Salah berarti saya nulisnya ya. Dia nggak kenal itu perintahnya ya. Tapi kalau summary-nya aja langsung tuh dapat. Ya, bisa dipahami. Ada Bisa, resource-nya, Kak. sumbernya tuh ya. Sumbernya ya. Satu A, satu B, satu C paragraf. Terus, misalkan saya mau masukin lagi, nah ini di summary-nya ini ya.
Saya mau bikin baru lagi ya. Eh, Misalkan tadi kita udah ngedownload itu kan ya. Saya nggak tahu kalau pakai bahasa Indonesia bisa apa nggak. Tadi kita kan udah ngedownload artikel ya, betul nggak? Ya kan? Artikel Risma kecerdasan. Oh jangan yang Scopus dulu ya. Scopus. Nah, klik. Kamu mau tanya apa aja di sini bisa. Cuman pakai bahasa bahasa Indonesia bisa nggak? Saya nggak tahu ya. Langsung dia bikin summary-nya, dokumen summary. Tuh ya, langsung malah ditanyain kamu ada nih ya pertanyaan yang bisa mendukung. Nah, dia udah menyiapkan pertanyaan yang mungkin kamu pengen eh, nanya yang seperti ini gitu ya. Tuh, langsung dia bikin summary-nya, terus dia bikin pertanyaan gini. Misalkan metode ya, saya pengen tahu metodenya apa gitu ya. Saya nggak tahu nanti. Nah, oh saya nggak tahu nih metodologinya di sini apa misalkan gitu ya penelitiannya. Misalkan gitu ya. Tapi material and methods, summary of methods. Mungkin saya salah itu ya bahasa saya mungkin ya yang salah ya method. Nah tuh dapat tuh ya. Subhanallah tuh kan. Nih ternyata bahasa saya nggak salah ya. The methods used in this study include data collection, cross-section, description, research design. Oh ya, descriptive research design, CSE namanya. Bisa dipahami simpel itu? Coba kita tanya pakai bahasa Indonesia ya. Apakah metode penelitian yang digunakan itu ya? Bisa nggak dia? Saya juga belum nyoba sih. Kemarin saya pakai bahasa Inggris. Nah, ternyata bisa ya. Oke, sekarang kita coba upload yang bahasa Indonesia ya. Biar kita bisa kecerdasan interpersonal. Sambil ngobrol, sambil kalau ada yang nanya, sambil langsung aja ya. Oke, kamu mau tanya apa Risma di sini? Silahkan. Dia udah ngasih itunya, pakai bahasa Sunda. Riz, apakah metode yang digunakan gitu aja ya? Iya, Pak, boleh. Apakah metode penelitian yang digunakan, ya kan? Metode kuantitatif jenis asosiatif, ya kan? Apa ya? Referensi referensi utamanya apa gitu ya? Itu ada ya. Itu ID 1 berarti ada di itu ya daftar pustaka ya. Oke. Nah, jelas? Ada yang mau dibahas? Udah Enggak? cukup, Pak. Sangat jelas. Cukup jelas ya. Sekarang saya pengen membuat essay helper. Tadi saya dapat tugas apa tadi? Ini ya. Ini kan tugas saya kan?
Nah, ya kan? Government around the world spends too much money on treating illness. Yang betul nggak? Nah, saya pengen buat esainya itu ya. Coba ya, kita coba ya. Tunggu, sebentar aja. Saya lagi mau cari dulu. Saya malas ngetiknya nih. Reading, 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 writing. Oh iya. Saya ngetik langsung aja ya di sini ya. Eh masih Google kan ya? Itu saya ya. Masih government around the world spend too much money on treating illness. Karena ini bukan nggak bisa di copy ini foto, jadi saya harus ngetik. Government around the world apa tuh? Spend too much money. Spend too much money. Ya. Terus apa lagi? On treating illnesses. Ya. On treating illnesses. Terus apa lagi nih? And diseases. Ya. And disease. Tulisannya gimana tuh lupa ya. Diseases. Diseases. Ya. And not enough on and not enough on health education and prevention. Nggak pakai T ya. Health education and prevention. Misalkan pertanyaannya adalah spesifik instruksinya. Nah, ini kan topiknya ya. Kita pengen apa nih? Misalkan kamu pengen high school, undergraduate, atau master ya. Misalkan referensinya apa? Ya, pakai apa tujuh? Karena kita biasa apa tujuh. Misalkan undergraduate ya. I agree, misalkan gitu ya. Agree with this argument. Create gitu ya, tugas sesuai dengan tugas ini aja nih. Do you agree and disagree with this statement? Statement ya, statement. Nggak apa-apa lah. Tulisannya adalah write at least 250 word ya. Write at least. Tulisannya gimana? At least saya lupa. At least, nah betul ya, bisa ya. 250 words ya. Nah, essay. Write essay at least 250 words. Sorry. Dia langsung menulis. Kamu juga bisa menggunakan bahasa apa, misalkan tadi, apa saja misalkan interpersonal berapa berapa itu, misalkan kamu pengen berapa, nah dia langsung jadi ya. Nah kira-kira gitu ya.
Oke, jelas? Misalkan saya belum tahu, belum pernah nyoba pakai bahasa Indonesia ya. Kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Misalkan tadi apa? Kecerdasan interpersonal, kecerdasan interpersonal mempengaruhi apa? Pemecahan masalah matematika ya. Terdapat pengaruh gitu ya. Topiknya adalah terdapat pengaruh kecerdasan interpersonal terhadap pemecahan masalah matematika ya. Tugasnya buat apa ya? Literatur review ya. Literatur review eh, dengan 5 referensi berbeda. Kita coba ya. Saya nggak tahu pakai bahasa Indonesia kayaknya bisa tadi aja bisa ya. Saya sih lebih serem dengan GoatMed ya daripada dengan OpenAI karena dia langsung bikin introduction-nya udah sesuai banget dengan yang dibutuhkan kan. Konklusi itu kan berarti simpulan, ya kan? Ini ide kamu introduction-nya, ya kan? Terus ini teorinya, ya dari Husserl ya, terus Liang Enzang ya, terus implikasi konteksnya, ya kan? Ini simpulannya. Nah, ini referensinya. Referensinya kok nggak mau? Kurang ke bawah. Cukup ya referensinya nggak ditulis sama dia. Oh, belum. Ini menghalangi saya. Ininya kelihatan itunya. Nah, tuh ya. Referensinya ada langsung ya. Ternyata begitu. Oke, jelas. Teman-teman, ada yang mau dibahas? Sudah dimengerti? Sudah sedikit mulai paham, Pak. Paham? Ya. Sebenarnya berarti kan nggak untuk zaman sekarang itu nggak terlalu susah kamu mencari informasi. Misalkan seperti Polia tadi. Langsung tuh indikatornya keluar, ya kan? Segalanya keluar, betul nggak? Risma juga tadi interpersonal langsung keluar dengan teori-teorinya kan, tinggal cari aja indikatornya apa gitu ya, teorinya apa. Oke, ada yang mau dibahas? Kalau nggak kita ini nih kita tutup karena udah jam 9:30. Kasihan mau istirahat. Saya ngabsen deh yang ada di sini layar ya. Risma, oke Risma. Oke, Pak. Nazriatul, Latifah, Ya, Pak. oke. Neni Sukma, oke, Saya, Pak. oke. Eka, Hadir, Pak. Oke, Pak. oke ya. Sabila, oke lah ya Oke, semuanya Pak. oke ya. Bu Maya mau nambahin apa cukup? Bu Maya lagi di perjalanan tadi bilangnya. Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Terima kasih banyak Bu Maya, sponsornya Bu Maya ini ya, apa namanya, Zoom-nya. Oke, kalau cukup Sama, Pak. kita cukupkan saja. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan saya rasa, ingat ya, tolong ketika kalian mengajar, tidak perlu memberikan yang sesimpel ini kepada siswa, nanti kalian dikerjain sama siswa sendiri ya. Oke,
Sekarang kalian ngajar SMA nih, bikin tugas, ya udah mereka akan bikin aja pakai Gaussmet, ya selesai itu tugasnya tanpa perlu mereka berpikir gitu ya, kira-kira gitu. Kecuali kalau tulis tangan gitu ya, itu lain lagi. Mereka mau pakai Gaussmet juga nggak apa-apa. Ya, oke, terima kasih. Eh, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kalau salah saya bermaaf. Terima kasih banyak, Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak kasih Yusuf, Bu Bu Terima kasih Maya. kok ilmunya, Terima Pak. kasih Bu Maya. Terima kasih, Bu. Elif ya.